Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah. Imam Hambali merupakan seorang ulama besar yang cukup terkenal. Imam Hambali disebut sebagai tokoh pemegang teguh hadis Nabi Muhammad SAW. Dia adalah ulama ahli bidang fikih, pemilik nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Sebagai pendiri dari mazhab Hambali, tentu saja ia telah mengalami banyak pelajaran hidup, menghadapi segala macam cobaan dan kebahagiaan di dunia. Oleh sebab itu pula Imam Hambali memiliki kata-kata bijak yang bisa dijadikan renungan hidup. Berikut adalah kata-kata bijak Imam Hambali yang bisa dijadikan renungan hidup. Tapi sebelumnya silakan bantu subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Dan semoga menjadi amal jariah kita bersama. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Janganlah kalian mengikuti pendapatku, dan jangan pula mengikuti pendapat Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Aku tinggalkan ridho manusia hingga aku mampu untuk berbicara menyampaikan kebenaran. Salah satu pondasi Ahlus Sunnah adalah meninggalkan perdebatan, adu argumentasi, dan pertikaian dalam urusan agama. Siapapun menolak hadis Nabi, ia berada di ambang kehancuran. Bid'ah telah menyebar. Siapa yang tidak memiliki dasar sunnah ataupun riwayat, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Jika takdir sudah ditentukan kepada seseorang, maka dia akan memilih seseorang yang sudah Allah pilihkan untuknya. Hari terbaikku adalah ketika aku terbangun dan mendapati isi lemariku telah kosong, karena pada saat itu berarti aku telah sepenuhnya tawakal kepada Allah. Jika Anda ingin Allah gigih dalam memberikan Anda hal yang Anda sukai, maka gigihlah dalam melakukan hal-hal yang Ia sukai. Aku ingin sekali hidup di lembah-lembah negeri Mekah agar tidak dikenali. Sungguh aku telah diuji dengan ketenaran. Sesungguhnya pagi dan petang aku selalu berharap kematian. Rezeki itu telah dibagi, tidak akan bertambah atau berkurang. Rezeki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk mengimpakkannya dalam ketaatan. Barang siapa yang mati dalam Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka mati dalam kebaikan. Semua orang harus bertawakal kepada Allah, tapi mereka juga harus berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Masuknya unta ke dalam lubang jarum lebih mudah daripada masuknya orang kaya ke dalam surga. Manusia diberi akal dan pikiran. Sudah sepatutnya kamu bisa memilih mana yang baik dan buruk. Resapi kata-kata dari para tokoh, jadikan sebagai pelajaran berharga. Jika takdir diberikan kepada manusia, ia akan memilih takdir yang telah Allah pilih baginya. Sabar menghadapi kemiskinan adalah
tingkatan yang hanya mampu diraih oleh orang-orang yang besar. Segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Wanita menyukai perhatian, dan mereka suka diberitahu dengan jelas bahwa mereka dicintai. Jadi jangan pelit dalam mengekspresikan cinta Anda untuk istri Anda. Jika Anda menjadi terbatas dalam mengekspresikan cinta Anda akan menciptakan penghalang kekerasan antara Anda dan dia, dan akan ada penurunan kasih sayang. Dari dasar-dasar sunnah, meninggalkan debat untuk pamer, berdebat dan bertengkar tentang agama. Kemiskinan lebih mulia dari kekayaan, karena sabar menghadapi kemiskinan itu getir dan guncangannya jauh lebih besar ketimbang syukur. Rasa takut telah membuatku tidak mampu makan dan minum. Jika aku mengingat kematian, seluruh urusan dunia terasa ringan bagiku. Dunia itu hanya sebatas makan dan minum, pakaian lalu pakaian. Dunia itu hanya hari-hari yang pendek. Tidak ada yang bisa melebihi nikmatnya kefakiran. Seandainya ada jalan, aku ingin pergi saja agar tidak diingat-ingat lagi. Berniatlah yang baik, karena kamu akan selalu berada dalam keadaan baik sepanjang kamu berniat baik. Siapapun harus menerima rezeki setelah putus asa. Jangan menerima rezeki jika diinginkan dengan tamak atau digunakan secara berlebihan. Segala sesuatu pasti ada berkahnya. Adapun berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Nabi Muhammad juga memerintahkan Abu Bakar untuk memaafkan Mistah. Apa untungnya untukmu jika Allah menyiksa saudaramu muslim karena sebab dirimu yang tidak mau memaafkan? Jika kamu mengklaim bahwa dirimu termasuk orang-orang yang berlindung dari neraka dan menginginkan surga, maka perjuangkanlah apa yang kamu cari dan jangan sampai disesatkan oleh keinginan duniawi. Hati akan menjadi lembut dengan memakan makanan yang halal. Demi Allah, saat terjadi peristiwa itu, mihnah, aku sangat berharap kematian. Demikian pula aku sangat berharap kematian untuk peristiwa sekarang dan peristiwa dahulu. Sesungguhnya peristiwa sekarang adalah ujian dunia, sementara peristiwa dahulu adalah ujian agama. Apapun yang dibenci ulama Ahlus Sunnah, maka itu adalah kejahatan. Inovasi telah menyebar, sehingga siapapun yang tidak memiliki sunnah atau riwayat, maka ia akan jatuh ke dalam inovasi. Jika seseorang memberikan salam kepadamu dari seseorang, maka disarankan untuk menjawab alaika wa alaihi salam. Huni dirimu dengan setiap perbuatan baik, dan cepatlah lakukan sebelum sesuatu mencegahmu melakukannya. Pengetahuan itu seperti uang, semakin banyak Anda memiliki, lebih banyak zakat yang harus Anda bayar. Manusia membutuhkan sikap sopan dan lemah lembut dalam amar ma'ruf nahi mungkar tanpa kekerasan, kecuali kepada orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka ia tidak memiliki kehormatan. Cintai para ahlus sunnah sesuai dengan tingkat di mana mereka berada di atas sunnah. Sibukkan dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah
untuk melakukannya sebelum datang suatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Aku mencoba untuk membuat orang senang, dan sejak saat itu aku mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran. Demikianlah kata-kata bijak Imam Hambali yang bisa kita jadikan renungan dalam hidup. Semoga bermanfaat dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.